Tama menambahkan, 1 miliar milikmu ini bahkan tidak 1/100 dari biaya penampilannya. Jika ini hanya sedikit ketulusan, maka kita tidak perlu bicara. Kaki Andre lemas, tersungkur di tanah, menangis, dan berkata, Pak Renza, barusan Pak Winarta juga berkata, kelompok kami sekarang semakin buruk, kekuatan finansial benar-benar tidak cukup kuat. Jika Anda benar-benar membiarkan saya mengambil 1 miliar dolar Kanada, bahkan jika itu membunuh saya tidak bisa keluar begitu banyak. Tama melambaikan tangannya dan tertawa, jangan khawatir, saya yakin saya tidak akan meminta sepeser pun dari Anda. Andre mendengar ini, sedikit lega, tetapi hati masih sangat gugup, takut bertanya, Pak Renza, maka masalah hari ini apa sebenarnya yang ingin kamu puaskan? Tama tertawa, Andre, saya melihat bahwa Anda tinggal di Vancouver juga perjuangan kecil, begitu banyak geng yang menunggangi lehermu, kamu ditekan oleh mereka. Apakah kamu tidak merasa tercekik? Andre tidak mengerti maksud Tama, tapi tetap jujur menjawab, Pak Renza, untuk tidak bersembunyi dari Anda, kami benar-benar malu di Vancouver, wilayahnya semakin kecil, penghasilan semakin kecil dan semakin kecil, gaji mingguan para pria juga menurun. Lagi dan lagi, hari-hari sangat sulit. Tama mengangguk dan berbicara dengan wajah serius. Kami sering mengatakan di Indonesia bahwa kami tidak bertarung. Hari ini kami bisa sampai ke titik ini. Itu juga takdir. Jadi saya bisa memberimu kesempatan. Mengatakan itu, dia menatapnya dan bertanya, Andre, kamu dan gengmu, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Cataclysmic Front? Jika Anda bersedia untuk bergabung, maka di masa depan, Anda bahkan menjadi bagian dari pinggiran Front Cataclysmic. Front bencana akan melindungi kalian semua, untuk memastikan tidak ada yang bisa mengancammu. Dengan Front yang melindungi Anda pasti memiliki masa depan yang cerah. Bergabung dengan Front bencana? Mata Andre terbelalak kaget saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu organisasi macam apa Front Cataclysmic itu. Itu bukan geng biasa, itu adalah kelompok tentara bayaran dalam arti kata yang sebenarnya. Dengan kekuatan Front, dia bisa melenyapkan semua geng di Vancouver dengan lekukan jarinya. Namun, ketika dia memikirkan kelompoknya sendiri, mereka semua adalah beberapa gangster yang tidak bisa naik ke atas panggung, dan benar-benar menjadi tentara bayaran untuk bertarung di mana-mana. Mereka tidak memiliki kekuatan itu, dan mereka mungkin juga menghadapi bahaya dan menjadi umpan meriam. Setelah memikirkannya, dia dengan hati-hati bertanya, Tuan Renza, jika kita bergabung dengan Cataclysmic Front, itu tidak akan membiarkan kita mengikuti tentara Front bencana alam untuk bertarung bersama. Pertanyaan ini berbicara ke hati yang lain. Bagaimana mungkin? Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan cara yang pasti, ada puluhan ribu tentara bayaran yang terlatih di bawah komando Front Cataclysmic. Bagaimana mereka bisa membiarkanmu setengah manusia berperang? Saya membiarkan Anda bergabung dengan Front Cataclysmic sehingga Anda dapat melayani mereka di masa depan, dan sebagai imbalannya, Front akan melindungi kalian semua. Pikiran pertama yang muncul di benak Andre ketika mendengar ini adalah, sialan, apakah ada hal yang bagus? Inilah yang selalu dikatakan orang-orang Indonesia, mati sebelum Anda hidup. Jika saya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Front Cataclysmic, dan saya tidak diperintahkan untuk membawa saudara-saudara saya untuk berjuang di Front Cataclysmic, kalau begitu, bukankah itu sama dengan mengambil pendukung yang sangat kuat dari Front Cataclysmic secara cuma-cuma? Aku akan bisa berjalan-jalan di Vancouver dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, Andre mengira dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan tanpa berpikir, dia menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan acuh tak acuh, Pak Renza, saya bersedia bergabung dengan Front Cataclysmic. Tama mengangguk puas dan bertanya pada Levon, Levon, apa kamu tertarik untuk bergabung dengan Cataclysmic Front? Levon mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah saleh, Pak Renza, saya terlalu tertarik untuk bergabung dengan Front Cataclysmic.
Ini suatu kehormatan bagi saya. Mengatakan bahwa dia buru-buru dan menyanjung berkata, Pak Renza, karena kamu ingin mengambil kelompok kita ini, maka aku punya kalimat, aku tidak tahu kapan harus mengatakannya. Tama melihat matanya merayap, tahu bahwa cucu ini tidak memiliki niat baik. Jadi dengan lambaian tangan, berkata dengan senyum cepat, kamu tidak bisa mengatakan tidak ada salahnya. Levon tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, Pak Renza, nenek moyang Indonesia kita memiliki pepatah lama, jika bukan ras saya, hati mereka akan berbeda. Hari ini Anda telah merekrut orang-orang Italia ini ke dalam komando Anda. Untuk mencegah mereka menjadi pemberontak di masa depan, Anda harus memiliki orang yang dapat dipercaya untuk membantu Anda memerintah, memimpin, dan mengawasi mereka. Oleh karena itu, jangan biarkan Andre menjadi ketua kelompok. Kalau tidak, jika dia ingin melakukan sesuatu di belakangmu, kamu tidak bisa menghindarinya. Ketika Andre mendengar ini, dia menjadi marah dan menatap Levon. Levon, apa maksudmu dengan itu? Levon tidak memperhatikannya, tetapi memandang Tama, penuh antusias, berkata, Pak Renza, saya sudah lama berada di geng ini, saya tahu mereka semua seperti punggung tangan saya. Jika Anda memberikan grup ini kepada saya untuk dikelola, saya pasti akan memberi Anda manajemen secara berurutan, tidak akan pernah membuat kesalahan. Tama mendengarkan dengan sangat serius dan berkata dengan wajah kagum, Levon, saat ini kamu bisa memanfaatkan kesempatan untuk memanjat. Harus kukatakan, otakmu sangat cepat. Levon berkata dengan menyanjung, Tuan Renza, saya tidak memiliki keterampilan lain, tetapi otak saya cukup baik dan setia. Kita semua adalah putra dan putri Indonesia. Di dunia, hanya rekan senegaranya yang paling dapat dipercaya. Jika kamu percaya padaku, aku akan melakukan yang terbaik untukmu di masa depan. Andre mendengar Levon begitu tidak sabar untuk mengungkapkan kesetiaannya kepada Tama, hatinya tiba-tiba panik. Dia benar-benar takut Tama akan memberikan posisinya kepada Levon dengan lambaian tangannya. Dalam hal ini, dia tidak akan bisa bercampur dalam grup ini. Jadi, dia langsung menunjuk Levon dan mengeluh kepada Tama, Pak Renza, jangan tertipu trik Levon ini, sialan ini bukan orang baik. Tama mencibir, kalian berdua berada di kelompok yang sama, kamu bilang dia bukan orang baik, seolah-olah Anda sendiri adalah orang baik. Levon menghasilkan di kasino hanya beberapa ratus ribu, Anda memberi saya beberapa juta uang tunai dan masih belum puas, tapi juga ingin aku kehilangan perahu untukmu. Seperti yang aku lihat, sepertinya kamu sedikit lebih buruk. Andre langsung terdiam, untuk mengatakan bahwa mengadu uang Tama, memang dirinya diadu sedikit lebih ganas, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Pada saat ini, Tama berbicara kepada sekelompok anggota geng, awalnya saya ingin membunuh kalian semua sampah, tetapi mengingat sebagian besar dari Anda tidak menyinggung saya, aku tidak akan mengganggumu. Mulai sekarang, Levon adalah bos barumu, kamu harus melayani front kataklismik dengan sepenuh hati dan jiwamu, mengerti? Kerumunan bagaimana berani mengatakan kata tidak, telah tidak sabar untuk menunjukkan sikap. Tama kemudian menatap Andre dan berkata dengan acuh tak acuh, Andre, kamu adalah seseorang, terlalu berhati hitam, jika hatimu tidak begitu hitam, tidak terlalu buruk untuk menempatkan begitu banyak saudara dalam bahaya. Jika Anda terus menjadi bos, begitu banyak orang mengikuti Anda, pasti tidak ada yang baik di masa depan. Dengan kata-kata Tama, orang-orang di tempat kejadian ini sangat yakin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.